Alhamdulillah, mungkin kita akan mulai ya pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memulai berdoa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Bagaimana di Yayasan Bina Citra Insan ini? Ada yang siapa yang enggak hadir? Oh, Ujis, Ujis. Firman, Siapa lagi? Firman, Firman. Siapa lagi? Ansor, Sor. Zainab, Pak. Zainab. Kemana? Sakit, Pak. Sakit. Ya, gak apa-apa. Dan kita doakan untuk orang-orang yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita langsung mulai saja ke pembahasan yang sekarang itu. Yang kemarin kita telah belajar yang namanya bab toharo. Nah, masih ingat apa bab toharo teh? masih Apa bab toharo? Coba bersihkan, Pak. membersihkan. Betul. Membersihkan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas yang kemarin kita bahas itu ada 4. Yang pertama itu tentang air. Yang kedua memakai debu. Yang ketiga memakai batu. Yang keempat selain yang tiga ini ya. Oke. Yang pertama itu ada dengan air. Coba yang termasuk yang bisa membersihkan dengan air itu apa? Wudu. Selain wudu, mandi. Ya, betul. Terus Ya, harus juga sama ya. Ya, air kenapa bisa mensucikan? Karena bisa mengalirkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh, ya dinetralkan dan kemudian dibersihkan. Air ini dari wudhu. Nah, mungkin udah tahu ya. Kita sambil mengulang kembali. Wudhu, coba rukun wudhu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Coba? 6. Aman, coba Man, apa aja Man? yang gosok Yang pertama apa yang? Ya, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap bagian rambut, yang kelima kaki, mengusap kaki, ya mengusap sampean bisa. Yang keenam kaki. Ini namanya rukun wudhu. Yang kemudian selain rukun ada yang namanya yang membatalkan. Oke. Yang membatalkan wudhu ada berapa? 4. Yang membatalkan ada 4. Yang pertama Keluar nafsu bawang dua. nah, ada yang keluar dari salah satu terowongan yang Dua. ada kaki yang belakang. Yang kedua Tidur. ya hilang akal karena tidur atau gila. Yang ketiga Pantal kulit. ya betul pantau kulit dalam hijau. Keempat Nyepong dia kuburan dulu. ya betul. Kalau salah saya kira kepalawangan atau 2. Nah, eta lu matak apa? Dina air atus dibahas ayeuna anu tentang debu. Debu ieu teh nya eta bisa menjadi mensucikan karena apabila tidak ada air maka kita bisa menggunakan yang namanya tayamum. Tayamum ini untuk apa? Untuk sholat. Apabila kita sholat tidak ada air maka harus menggunakan tayamum. Nah, di sini juga di tayamum ini ada yang namanya rukun, ya. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Coba ada yang tahu niatnya seperti apa? Lillahi ta'ala. Tuh. Istibahatil sholat fardhu.
Itu adalah niatnya tayamum. Yang kedua, mengusap kepala, mengusap wajah. Caranya seperti ini. Contohnya misalkan kita di sini ada debu, ini anggap debu ya. Kita 3 kali tepuk, kemudian ginian. Nah, posisinya seperti ini ya. 1 kali saja ya, tidak perlu 3 kali karena kalau 3 kali bisa berlebihan, ya. Yang kedua, yang ketiga itu mengusap tangan sampai sikunya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti tadi 1, 2, 3, kan? Kemudian tangannya seperti ini, yang pertama 1, terus disambung 2, dah, ya. Terus seperti itu untuk tayamum. Dan yang keempat adalah tartib. Kenapa di tayamum tidak ada kamu? Karena kita tidak perlu yang namanya debu, itu bukan seperti air. Kalau air dikemukan masih bisa disembur. Coba kalau debu bagaimana ya? Bisa kebayang sama saya sendiri seperti apa. Nah, kemudian adanya tayamum ini untuk menggantikan air, ya. Dan juga syarat ketika tayamum itu yang pertama serba nggak ada air. Yang kedua, apabila kalian mau tayamum, yang pertama harus manjing waktu atau waktunya pada waktu sholat. Tidak boleh tayamum ketika tidak ada yang namanya sholat, ya. Kalau air mungkin kita masih bisa gitu. Maghrib ke isya, maghribnya masih ada bekas wudhu ya pakai air, kemudian isya langsung sholat, itu masih sah. Tapi kalau tayamum, meskipun maghrib dan isya itu berdekatan, tetap dua-duanya harus menggunakan air. Bisa dipahami ya? Oke. Yang terakhir itu menggunakan batu. Nah, apakah bisa mensucikan diri itu dengan batu? Bisa. Contohnya, apabila kalian ada di suatu tempat atau di hutan lah ibaratnya ya, kemudian kalian itu merasakan perut kalian itu mules, ya pengen mengeluarkan BAB lah ibaratnya. Kemudian di hutan tersebut gak ada air, maka dianjurkan kita harus menggunakan batu. Kalau zaman dulu itu menggunakan batu ya, batunya itu jangan batu yang keras, yang mencos gitu ya, jangan. Hati-hati, iya bisa soek atau kemana gitu kan. Nah, carilah batu yang lemas atau lembut gitu. Sebanyak 3 batu, 3 atau bilangan ganjil. Kalau misalkan 3 nggak cukup, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa sampai 21 pun boleh, asalkan sampai bersih. Tapi karena zaman sekarang itu ada yang namanya ruso, ya. Ruso ini diperuntukkan apabila kita tidak mau ribet, maka udah disediain di zaman sekarang itu apa? Tisu. Ada yang tisu kering, ada juga tisu basah. Nah, ya Pampers bisa, iya benar. Itu adalah untuk menetralisirkan apabila kita udah kebelat banget, bisa masih ada tempat gitu. Ya, ini ya seperti itu. Nah, untuk bab tohar yang ini bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, Bapak minta kalian dibentuk 2 kelompok, di antaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan 2 laki-laki 1 perempuan. Silakan. Yuk. Iya kan kalian ada 2 ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, sok silakan. Oke. Nah, kita sudah ada di
kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, Bapak minta kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Kelompok 1 menjelaskan kembali tentang rukun wudhu dan yang membatalkan wudhu, dan kelompok 2 membahas tentang rukun tayamum dan apa saja yang tentang batu gitu ya. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan ya. Oke. Oh, gitu nggak tahu. Oke, udah? Nah, Silakan. Baik. Ini Bapak minta untuk perwakilan 1 orang ke depan di kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. kelompok 2. Ayo. Langsung maju ke depan. Dulu aja Bapak biar cepat. Ya, silakan. Ya, jelaskan kembali. Jadi tadi kata Bapak teh gitu ya. Niat tohar teh niat tempat kayak debu teh apa? Tayamum teh. Gimana ya, Lon? Oh, gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saya mali istighfar di fardholillahi ta'ala. Amin. Nah, caranya yang pertama, rukunnya ada 4. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, mengusap muka dengan debu, yang ketiga mengusap tangan, kedua tangan, yang keempat lagi adalah tertib. Caranya seperti ini teman-teman. Tekan 3 kali kepada debunya ya. 1, 2, 3. Terus aduin supaya tidak nempel si debunya, tidak terlalu banyak. Ayo coba teman-teman. 1, 2, 3. Nah, setelah itu simpan si kedua telapak tangan itu di wajah, terus diputerin kayak gitu. 1, 2, 3. Nah, udah itu cukup 1 kali saja. Yang kedua, kita membasuh tangan. Kita ulangi lagi, mengusap tangan. Kita ulangi lagi ya, tepukan kepada debunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duduk. Masih ngerti. Sudah 1, 2, 3. Langsung si tangan yang ini, si tangan yang kiri teh, yang kanan begini misalnya. Langsung disalurin yang ke sini. Nah, udah itu teh. Udah. Yang keranjangnya adalah tertib. Lalu si tayamum ini cukup digunakan dalam satu waktu, hanya ketika sholat itu saja. Jadi tidak diperbolehkan ketika sholat maghrib tayamum, dilanjut sholat isya enggak tayamum lagi ketika tidak ada air. Catatan tayamum ini digunakan atau diperbolehkan hanya untuk satu sholat saja, waktu sholat saja, dan ketika tidak ada air. Lalu ada yang batu. Nah, batu ini dipergunakan untuk serok, untuk ketika kita ada di luar negeri, kita ada di luar rumah gitu ya, ketika tidak ada air dan ketika tidak ada debu seperti di hutan dan yang lainnya.
Nah, penggunaan si batu ini, pilih batu yang halus, jangan yang kasar. Jangan yang kasar. Nah, si batunya teh 3 atau bilangan yang ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikannya. Lalu kita berikan waktu untuk kelompok 1 untuk menggalakkan kembali. Bapak. Ya, silakan. Silakan kelompok 1 perwakilan. Iya. Mau kejaga tembok. Bismillah, saya akan menerangkan tentang rukun wudhu. Rukun wudhu yaitu ada 6. Yang ke-1 yaitu niat. Yang kedua membasuh muka, yaitu wajah muka misal oge. Yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempatnya mengusap rambut, sebagian rambut. Dan yang kelimanya membasuh kaki sampai memuncangan. Yang terakhir tartib. Ya, Dan yang membatalkan. dan yang membatalkan dulu yaitu ada 4. Yang ke-1 keluarnya dari palawangan anu 2 nyaeta kubul sareng dubul. Anu kaduana nyaeta hilang akal kusabab sare atawa gelo. Anu katigana nyaeta paandelna kulit lalaki sareng awewe anu pada gede duanana. Anu kaopatna nyabang anu palawangan anu 2 nyaeta kubul jeung dubul. Sebagai itu saja dari saudara Ian yang telah menyampaikan kembali materinya. Berarti Bapak kira ya, masalah tohar ini udah kalian dapat pahami. Oke, kesimpulannya bisa Bapak simpulkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting ketika kita akan menghadap pada Allah, gitu ya. Karena dalam untuk menghadap ke Allah itu kita harus dalam keadaan suci, gitu ya. Tidak boleh ada hadas dan tidak boleh juga najis. Jadi usahakan kita harus menggunakan air. Kalau tidak ada air, menggunakan debu. Ini tidak termasuk ya. Ini hanya untuk sabuk saya. Dan digunakan untuk mandi, karena kalau batu di mandi menggunakan batu, iya sakit ya. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.